Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khawana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang ahkamul janaiz sampai pembahasan mensalatkan jenazah. Dari golongan kaum muslimin yang apabila meninggal disyariatkan padanya salat, kita sampai kepada yang ke-5, yaitu seorang yang berhutang dan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, itu tetap wajib disalatkan. Adapun Rasulullah SAW dahulu tidak mensalatkan, itu awalnya. Tapi setelah Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka. Karena dia mengatakan, "Faman tuwfiya wa alaihi dainun wa lam yatruk wafa'an." Barang siapa yang meninggal lalu meninggalkan hutang, tidak punya yang untuk membayar, fa'alayya qada'u. Itu kewajiban saya untuk menunaikan. Tanggung jawab Rasulullah. Kalau awalnya dulu ditagih sama Nabi. Kalau enggak bisa bayar, enggak disalatkan. Ya. Wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi. Dan siapa yang meninggal kemudian meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya. Jadi kalau meninggalkan hutang, tanggung jawab Rasulullah SAW. Tapi ini muqayyad, ditakyid, dikhususkan bagi seorang yang mempunyai hutang dan dia sudah betul-betul berupaya untuk membayarnya, tapi Allah menakdirkan dia sampai wafat belum mampu membayarnya. Bahkan yang dimaksud tidak mampu membayar ini, dia tidak punya harta warisan untuk membayar itu. Karena ahli waris itu baru dapat harta warisan kalau sudah dipotong hutang. Ini enggak ada, enggak meninggalkan sesuatu apa. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, termasuk orang yang disyariatkan untuk disalatkan, man qabla dafni ayyusalla alaihi. Seorang yang sebelum dikuburkan itu sudah disalatkan atasnya, sudah disalatkan. Aw shalla alaihi ba'duhum duna ba'din,
atau sebagian kaum muslimin sudah mensalatkan dia, tapi sebagian yang lain belum. Tapi ini jangan dipahami dengan pemahaman yang keliru. Jadi misalkan di suatu daerah, di suatu kampung atau di suatu tempat ada salah satu kaum muslimin yang meninggal dunia, kemudian sudah disalatkan, tapi mestinya orang yang bisa menyolatkan itu belum semua bisa mensolatkan, terus dikuburkan. Paham ya bentuknya? Jadi bukan misalkan meninggalnya di Bandar Lampung sana sudah diurusi orang sana, terus di sini masih kewajiban sholat, bukan seperti itu. Dan misalkan di daerah kita ini, mungkin karena sesuatu dia matinya malam hari, sehingga malam itu disegerakan dikubur. Mungkin yang sholatkan dari kampung tersebut baru sedikit, yang lain belum. Nah ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Karena supaya tidak berbenturan dengan dalil bahwasanya yang meninggal di sana di tempat yang lain tidak disyariatkan lagi untuk mensalatkan. Namanya salat gaib nggak ada. Ya, nanti kalau dilihat dalil-dalilnya seperti ini. Jadi seorang yang sebelum dikubur sudah disalatkan atau disalatkan atau mayit tadi oleh sebagian kaum muslimin, tapi sebagian yang lain belum dalam satu tempat tersebut. Ya. Wa yusalluna alaihi fi qabrihi. Maka kaum muslimin boleh mensalatkan atas jenazah tadi sedang jenazah itu sudah dikubur. Boleh. Ya. Ala yakuna al-imam fi surati tsaniyah, kata Imam Al-Albani, cuman imam pada salat yang kedua, tadi kan sudah disalatkan, ketika sebelum dikubur itu disalatkan, tapi belum semuanya, kemudian sudah dikubur. Atau mungkin disalatkan, kemudian yang lain baru datang salat lagi, begitu ya. Mimman lam yakun shalla alaihi. Imam yang kedua tadi itu jangan imam yang sudah salat di salat yang pertama. Jadi ganti. Paham maksudnya? Jadi misalkan kita ada jenazah, mungkin karena tempat salat yang disediakan itu terlalu sempit, salatkan. Nah, kemudian katakanlah gelombang dua, misalkan mau nyolatkan lagi, boleh. Cuman imamnya ini jangan imam yang itu. Ya. Atau kalau udah satu jenazah meninggal dunia, katakanlah malam hari, buru-buru dikuburkan, mungkin yang nyolatkan 1-2 orang saja. Mestinya kalau sampai siang mungkin disolatkan oleh banyak orang. Sudah keburu dikuburkan. Maka besok misalkan orang itu tahu, boleh dia menyolatkan jenazah ini sekalipun sudah dikubur. Ini bukan sholat gaib ya, beda. Ya sekalipun gaib artinya jenazahnya sudah dikuburan, tapi bukan sholat gaib. Ya, itu. Sekalipun di sini tentang masalah tempat sholatnya, ini jadi pembicaraan. Kalau dalam buku ini Syekh Albani menguatkan tidak disalatkan di kuburan. Jadi nggak boleh sholat di kuburan, itu nggak boleh. Ya. Tetapi kalau kita lihat dohirnya hadis-hadis yang Rasulullah SAW mengerjakannya, beliau melakukan sholat di kuburan. Ya, cuman nanti kalau barangkali yang punya kitab membaca tentang komentar Syekh Albani kepada pendapat Imam Ibnu Hazm, beliau tidak memberikan jawaban terhadap hadis yang Rasulullah SAW mensalatkan di kuburan. Ya, benar. Jadi poin yang kita bahas, termasuk yang disyariatkan kita salatkan, seorang yang meninggal dunia, kemudian baru disalatkan oleh sekelompok kecil kaum muslimin, maka sebagian yang belum menyolatkan boleh mensolatkan kembali. Ya. Tapi imam kalau itu berjamaah, imamnya bukan imam pada sholat yang pertama, sekalipun sholat ini dikerjakan ketika jenazah sudah dikuburkan. Boleh. Bahkan pendapat yang rajih insyaallah ta'ala itu boleh sholatnya di kuburan. Ya. Boleh sholatnya di kuburan. Karena nanti kita lihat hadis-hadisnya seperti itu. Wa kidzalika hadis. Dalam pembahasan seperti tadi ada beberapa hadis. Kita ingat judulnya ya. Jadi bab yang kita bahas itu seorang yang meninggal dunia baru disolatkan oleh sebagian kecil kaum muslimin karena sesuatu hal barangkali yang lain yang kaum muslimin di tempat itu belum mensolatkan.
maka boleh disalatkan jenazah ini oleh kaum muslimin yang belum mensalatkan sekalipun sudah di kuburan. Maka ya datangi kuburannya, menurut pendapat yang rajih terus salat. Gitu ya. Nah, hadis yang pertama dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala mata rajul, meninggal seseorang, wa kana Rasulullah SAW yaudu, dan adalah Rasulullah SAW itu menjenguknya. Fadafanuhu bil-lail, maka manusia ini menguburkan rajul yang meninggal tadi pada waktu malam. Nah, menguburkan jenazah pada waktu malam itu nanti ada pembicaraan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Fadafanuhu bil-lail, mereka kuburkan pada waktu malam. Falamma asbaha a'lamu, ketika sudah pagi hari mereka memberitahukan tentang kematian orang tadi kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan ini satu sisi adabnya para sahabat, dan itu adab kepada seorang alim. Tidak boleh memberatkan kepada si alim, apalagi dalam hal fatwa. Jadi kalau dilihat si alim ini capek atau mungkin sedang sibuk, jangan dimintai fatwa. Nanti jawabannya bisa salah. Kalau pas jengkel, jawabnya sesuai dengan jengkelnya misalkan, akhirnya dianggap itu fatwa yang betulan. Itu adab termasuk seperti itu. Ya. Maka para sahabat ini karena malam nggak berani membangunkan Nabi, khawatir memberatkan. Ya, dikuburkan aja malam itu tanpa diberitahu Rasulullah SAW. Falamma asbaha a'lamu, ketika sudah subuh mereka memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa rajul yang kalau sakit dijenguk Nabi tadi sudah meninggal. Faqala, maka Nabi SAW berkata, ma mana'akum an tu'limuni, apa yang menghalangi kalian untuk memberitahu aku? Tadi tunda sampai subuh itu, kata Nabi. Qalu, jawab sahabat, kana al-lail, dia meninggal pada waktu malam ya Rasulullah. Wa kanat adh-dhulmah, dan keadaan malam itu gelap gulita. Kita jangan bayangkan hari ini, belum ada listrik pada saat itu ya. Zulm. Fakarihna, ini coba alasan sahabat ini yang harus kita contoh. Ya. Fakarihna an nasuqqa 'alaika, kami tidak senang kalau nanti memberatkan engkau. Yaitu Rasulullah SAW. Fa'ata qabrahu, coba ini perhatikan ya. Nabi SAW kemudian mendatangi kubur orang itu tadi. Fa'ata qabrahu, mendatangi kuburnya. Fasalla alaihi, maka Nabi sholat atas jenazah yang sudah dikuburkan itu tadi. Qala fa'ammana, dalam rawi mengatakan Nabi SAW mengimamikan. Wa saffana khalfahu, dan menyusun saf kami di belakangnya. Wa ana fihim, kata Abdullah bin Abbas, dan saya termasuk di kalangan mereka. Wa kabbara arba'an, Nabi dalam salat tadi bertakbir 4 kali. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, dan selainnya, dan hadis ini sahih. Yang diambil dalil, ketika rajul yang meninggal tadi meninggal pada malam hari dan belum disolatkan, atau mungkin sudah disolatkan oleh sahabat yang menguburkannya tadi, tetapi Nabi SAW masih mendatangi kuburnya lalu mensolatkan jenazah tersebut berjamaah bersama para sahabat. Kalau ditanya bagaimana dengan solatnya tadi, apakah di kuburan tidak di kuburan, kalau kita lihat zahirnya hadis, fa'ata qabrahu, Nabi SAW mendatangi kuburnya, fasalla alaihi, lalu salat atas jenazah tadi. Tapi barangkali masih mengandung ihtimal, ya dia datang kuburnya lalu ditinggal lalu disalatkan, mungkin ya. Tapi secara zahirnya Nabi mendatangi kuburnya lalu salat. Kalau yang masuk dalam pikiran kita masing-masing, ya Nabi salat di situ, di atas kubur tersebut. Cuma nanti diperhatikan, kalau toh tempat kubur ini tadi tidak menghadap ke kiblat, berarti sholatnya tetap menghadap kiblat. Karena sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Seperti sholat gaib, misalkan.
Misalkan nanti jenazahnya di sana, ya tetap sekalipun di belakang kita sholat gaib, ya tetap menghadap ke kiblat. Ya, nah itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda, bahwasanya adalah seorang wanita yang hitam. Diterangkan sauda, kulitnya maksudnya. Kanat takum, fi riwayatin taltaqitul harq wal aidan minal masjid. Famata. Kerjaan wanita ini tadi membersihkan masjid. Ya. Jadi mengambil kotoran sampah, katakanlah kotoran-kotoran di masjid. Ya. Famata. Matilah wanita ini. Faqada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alanha ba'da ayyam. Maka Nabi SAW merasa kehilangan ya wanita ini karena biasa membersihkan masjid begitu. Nabi kehilangan tersebut lalu menanyakan tentang wanita tadi setelah beberapa hari, bukan langsung ba'da ayyam, setelah beberapa hari. Ya. Faqila lahu innaha matat. Maka dikatakan kepada Nabi bahwasanya wanita itu telah meninggal dunia, telah mati. Ya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, hala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kalau dia sudah mati? Qalu, para sahabat menjawab, matat minal laili wa dufinat, dia mati pada waktu malam dan dikuburkan juga pada malam tersebut. Wa karihna an nuqidaka, kami enggak suka kalau harus membangunkanmu. Jadi membangunkan kau, ya. Qala, berkata, faka'annahum sagharu amraha, seolah-olah mereka itu meremehkan urusan wanita tadi. Cuma tukang sapu, tukang bersih-bersih masjid. Seolah-olah dianggap kecil urusan, sehingga tidak diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, dulluni ala qabriha fadalluhu, tunjukkan aku kepada kuburnya. Maka mereka tunjukkan kubur wanita tersebut, ya. Fa ata qabraha fa shalla 'alaiha, maka Nabi SAW mendatangi kuburnya lalu mensalatkan jenazahnya padahal dia sudah di dalam kubur. Summa qala, kemudian dia berkata, qala Thabit ahadul ruwatul hadis, inda dzaka au fi hadisin akhar, kata Nabi SAW dalam rawi tadi mengatakan, inna hadhil qubur, sesungguhnya kubur-kubur ini tadi. Coba ini juga mendukung bahwa Nabi salat itu di kuburan. Ya. Ketika Nabi mensalatkan kuburan wanita yang tukang sapu masjid tadi, kemudian Nabi SAW bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha, sesungguhnya kubur-kubur ini tadinya penuh dengan kegelapan bagi ahli kuburnya. Ya, penuh dengan apa? Kegelapan. Wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla menerangi kubur-kubur mereka dengan perantaraan salatku atas mereka. Berarti salatnya salat di mana? Di kuburan. Ya. Hadis dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Qul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalil ini dua, itu menunjukkan bab yang dibahas apabila salah seorang muslim meninggal dunia kemudian belum disalatkan kecuali oleh sebagian kecil dari kaum muslimin, kemudian keburu dikuburkan, boleh disalatkan dia sekalipun sudah di dalam kuburan. Boleh. Udah datang aja ke kuburannya, menghadap kiblat, salat. Seperti salat kepada jenazah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ketiga. Dari Yazid ibn Sabit. Dari Yazid ibn Sabit qala, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin. Kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu hari. Ya.
Falamma waradal Baqi, ketika sampai di Baqi, pekuburan Baqi. Baqi itu pekuburan. Sampai di pekuburan Al-Baqi, fa idza huwa biqabrin jadid. Maka tiba-tiba Nabi SAW itu menjumpai satu kuburan yang masih baru. Qabrin jadid, baru dikuburkan. Ya. Fasa'ala anhu. Maka Nabi bertanya tentang siapa yang baru dikubur itu. Faqalu fulanah maula bani fulan. Maka dijawab oleh para sahabat, fulanah maula bani fulan. Disebutkan namanya, ya. Qala fa'arafaha. Maka Nabi SAW mengenal, setelah disebutkan namanya, Nabi kenal, mengenali yang dikubur tersebut. Waqala, maka Nabi berkata kepada para sahabat, ala adantumuni biha, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku tentang kematiannya? Ya. Qalu, mereka menjawab, mata dzukra, dia meninggal pada waktu zuhur, panas. Ya. Wa kunta qailan shaiman, sedang kau sedang qailulah. Qailan di sini bukan berbicara, qailulah. Sedang kau sedang qailulah, istirahat siang. Qailulah itu sunnah, ya. Kata Nabi apa? Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Qailulah lah, karena setan itu tidak qailulah. Tapi saya enggak bilang berarti yang tidak qailulah. Tidak. Pokoknya begitu hadis Nabi, ya. Mata duhan, dia mati pada waktu duhur. Wa kunta qailan, sedang kau sedang qailulah. Kebiasaan Nabi qailulah, ya. Shaiman, sekaligus puasa. Sedang qailulah, istirahat siang, puasa. Fakarina an nu'diyaka, kami tidak ingin hal ini akan mengganggumu. Ya, kematian kalau kita kabarkan nanti sudah puasa, panas, sedang enak-enak qailulah, katakanlah istirahat, harus terganggu dengan itu pemikiran para sahabat. Ya. Qala, maka Nabi berkata, fala taf'alu, jangan kamu lakukan seperti itu. Ya, khawatir mengganggu saya terus gak dikabari, jangan, kata Nabi. Fala taf'alu. La a'rifanna, sungguh saya tidak mengenal hal itu darimu. Maksudnya, saya tidak membolehkan darimu perbuatan seperti ini. Yaitu apa? Tidak memberitahukan kepada Nabi kalau terjadi di kalangan salah satu sahabatnya yang meninggal dunia. Diungkapkan dengan la a'rifanna, saya betul-betul tidak mengenal hal ini dari kalian. Artinya apa? Nabi SAW menghendaki larangan dari perbuatan tidak memberitahukan kematian seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di makna la yambagi an a'rifa minkum mislahu. Tidak pantas saya kok melihat kamu itu berat seperti itu. Artinya ada saya kok tidak diberitahu. Ya, sekalipun niatnya para sahabat bagus. Ya. Ma mata minkum, kemudian Nabi beritahu, ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina adhurikum illa adantumuni bihi. Tidaklah mati seorang pun di kalangan kalian sedang aku masih hidup di tengah kalian, kecuali hendaklah kalian beritahu aku. Itu akhlak bagusnya Rasulullah SAW. Senang sekali menjenguk jenazah, merawat, mensolatkan dan mengantarkan. Ya, tenang. Pesan Nabi, ma mata minkum mayyitun, tidaklah mati seorang mayit pun di antara kalian, ma kuntu baina adhurikum, selagi aku masih hidup di tengah-tengah kalian, illa adantumuni bihi, kecuali kalian harus memberitahukan itu kepadaku. Ya. Fa inna salati alaihi rahmah, karena sungguhnya salatku atas jenazah tadi itu rahmat atasnya. Itu illahnya, sebabnya, alasan Rasulullah SAW. Dan ini betul. Ya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai sudah mati, apa yang bisa dikerjakan oleh Nabi untuk menolong umatnya,
akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas sekali kalau Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Karena memang demikian sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Nah, summa atal qabra, kemudian Nabi mendatangi kubur orang itu tadi. Fasafafna qalbu, lalu kami para sahabat yang mengiringi menyusun saf di belakang beliau. Fakabbara alaihi arba'an, maka Nabi salat jenazah dan bertakbir 4 kali takbir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Albani sanadnya seluruhnya itu sahih menurut syarat Imam Muslim. Kemudian an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat ini, hadis yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu marda masakinil muslimin wa du'afaihim. Akhlak yang bagus berikutnya adalah Rasulullah SAW itu biasa menjenguk kaum muslimin yang sakit dari kalangan orang-orang miskinnya kaum muslimin dan orang-orang lemah mereka. Biasa. Karena itu salah satu wasiat Nabi kepada kita, ya, supaya kita ini bermuamalah yang baik kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah dan mendekatkan diri kepada mereka. Jadi jangan dipisahkan jurang pemisah, tidak. Karena dalam hadis yang lain kita ini diberi rezeki oleh Allah dengan sebab mereka, orang-orang yang lemah. Kita ini diberi rezeki oleh Allah dengan sebab du'afa'ukum, karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Karena itu sayang mereka, pergauli mereka. Ya. Nah, dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW kana ya'udu marda masakinil muslimina wa du'afaihim. Biasanya Nabi SAW itu menjenguk orang-orang sakit dari kalangan orang-orang miskin kaum muslimin dan orang-orang lemah mereka. Contohkan pergaulan Rasulullah SAW. Wa yattabi'u janaizahum, dan biasa Nabi SAW mengantarkan jenazah mereka. Nabi sangat dekat dengan orang-orang miskin, para fuqara, insyaallah. Ya. Jadi tidak nampak bahwa beliau itu seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, karena dia seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin kaum muslimin, kemudian tidak mau menyentuh rakyatnya atau mungkin sahabatnya atau kaum muslimin yang lemah, tidak. Justru Nabi sangat dekat dengan fakir miskin. Wa yattabi'u janaizahum, dan mengikuti jenazah mereka. Wa la yusalli 'alaihim ghairuhu, dan tidak mensalatkan atas mereka selainnya. Kemudian diceritakan, wa anna imra'atan miskinah min ahli al-awali qala saqmuha atau saqmuha, bahwasanya ada seorang wanita miskin dari kalangan orang-orang miskin kaum muslimin yang panjang mengalami sakit yang panjang. Jadi menderita sakit dalam waktu yang cukup lama. Fakana Rasulullah SAW sa'ala anha man hadaraha min jiraniha, dan adalah Rasulullah SAW selalu menanyakan tentang keadaan wanita tadi dari orang yang ada di sekitarnya dari para tetangganya. Bagaimana keadaannya? Ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amarahu, dan Nabi SAW memerintahkan mereka, para tetangganya ini, alla yadfanuha in hadatsa biha hadasun fayusalli 'alaiha. Jangan sampai dikuburkan wanita ini kalau nanti terjadi satu kejadian, artinya mati, sehingga Nabi bisa mensolatkan jenazah. Nah, sakitnya panjang, berpesan Nabi kepada tetangganya, nanti kalau mati jangan buru-buru kalian kuburkan, beritahu aku sehingga aku bisa mensolatkan jenazah. Ya. Nah, fatuwfiyat tilkal mar'ah lailan, maka
meninggallah wanita itu tadi pada malam hari. Ya. Wahtamaluha fa'atau biha ma'al janais. Maka mereka membawanya dan didatangkan bersama jenazah-jenazah yang lain. Atau dikatakan dibawa ke maudi al-janaiz inda masjid Rasulullah SAW liyusalli 'alaiha Rasulullah SAW kama amarahum. Akhirnya dibawa jenazah ini ke tempat jenazah di samping masjid Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu punya musalla yang biasa dipakai untuk salat jenazah di sisi masjid Rasulullah SAW. Dibawa ke situlah wanita itu untuk disalatkan. Ya. Fawajaduhu qad nama ba'da salatil isya. Maka setelah dibawa ke situ, meninggalnya di malam hari, dibawa ke musalla tadi, maka para sahabat itu dapati Rasulullah SAW itu sudah tidur setelah salat isya. Sudah tertidur Rasulullah. Padahal sudah dibawa sebagaimana pesan Nabi, dibawa ke musalla untuk disalatkan supaya Nabi mensalatkan. Tapi dijumpai Rasulullah SAW sudah tertidur. Setelah salat isya Nabi tidur. Ya. Fakarihu ayyuhajjidu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidur. Mereka khawatir itu memberatkan dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dibangunkan. Ya. Jadi fakarihu ayyuhajjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumihi. Mereka tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Fasallu 'alaiha. Maka mereka salatkan sendiri jenazah itu tanpa Rasulullah SAW. Fasallu 'alaiha. Mereka salatkan. Summan talaqu biha. Kemudian ya sudah dikuburkan, dibawa dikuburkan oleh para sahabat tadi. Ya. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ala anha man qabaraha min jiraniha. Ketika sudah subuh, Nabi SAW menanyakan tentang wanita tadi kepada tetangganya. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Padahal sudah dikubur itu. Sudah disalatkan, sudah dikubur. Esok paginya Nabi menanyakan tentang keadaan wanita tadi kepada para tetangganya. Fa'ahbaruhu khabaraha. Maka mereka menghabarkan tentang wanita tadi bahwasanya mereka sudah atau wanita tersebut sudah meninggal dunia. Wa annahum karihu ayyuhajjidu Rasulullah SAW laha. Dan mereka tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW dengan sebab wanita tersebut. Ya, tidak ingin mengganggu Rasulullah. Faqala lahum Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, walima fa'altum? Kenapa kamu lakukan seperti itu? Intoliku, kata Nabi. Ayo kita pergi ke kuburnya. Ya. Nabi mengajak pergi ke kubur. Ya. Fantolaku ma'a Rasulullah SAW. Maka mereka berangkat menuju kubur wanita tadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qamu ala qabriha. Sehingga mereka berdiri di atas kuburan wanita tadi. Berarti di atas kubur. Berdiri di atas kuburan wanita tersebut. Ya. Fasaffu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yasifu lis-salati 'alal jinazah. Maka mereka menyusun shaf di belakang Rasulullah SAW sebagaimana mereka salat untuk salat jenazah. Di mana tadi? Di atas kuburnya. Ya kan? Datang ke kuburan, hatta qamu ala qabriha, berdiri di atas kuburan wanita tadi. Wa saffu wara'a Rasulullah SAW kama yasifu lis-salati 'alal jinazah. Ya. Fa shalla 'alaiha Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mensalatkan jenazah yang sudah di dalam kuburan tadi, wa kabbara arba'an kama yukabbiru 'alal janaiz. Nabi dalam salat tadi takbir 4 kali sebagaimana dalam salat jenazah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, demikian juga Imam Nasai.
Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang sudah kita sebutkan dari 4 hadis tersebut semuanya menunjukkan bahwa apabila satu jenazah kaum muslimin sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, kemudian yang lain ingin mensolatkannya, sedang sudah terburu dikuburkan, maka datang ke kuburnya, solatkan jenazah tadi. Tapi jangan demi dengan pemahaman seperti sholat gaib atau sholat antar daerah, katakanlah gitu. Meninggal katakanlah di mungkin Jawa Tengah sana, langsung telepon HP ke sini meninggal, kemudian kita sholat misalnya. Enggak, itu enggak ada syariat, enggak ada peruntunan. Ya. Tetapi untuk, dan ini tidak disebut sholat gaib, karena kalau sholat gaib itu jenazahnya jauh. Ya, ini tetap sholat jenazah, cuman jenazahnya sudah di dalam kubur. Saya pernah membaca fatwa Lajnah Daimah ketika terjadi polemik. Ditanya mereka, bagaimana dengan larangan Nabi SAW seorang itu salat menghadap kubur? La tusallu ila al-qabr. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Jadi Al-Albani kan enggak membolehkan salat seperti ini. Tapi zahirnya hadis, Nabi datang ke kuburan, salat di atas kuburan tadi. Dijawab oleh Lajnah Daimah pada saat itu, yang dilarang salat menghadap kubur oleh Rasulullah SAW itu salat yang di dalamnya ada rukuk dan sujud. Sedang salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Itu jawabannya. Dan memang hadis-hadis yang melarang kita salat menghadap kubur, ya salat secara mutlak, dan yang dimaksud adalah salat selain salatun jenazah untuk mempertemukan dua hadis tersebut. Sekalipun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani tetap tidak boleh. Cuman saya belum menjumpai jawaban beliau kepada hadis-hadis semacam ini. Karena itu, dalam kitab Al-Mughni, sebentar ya, dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudamah menanggapi masalah yang disebutkan oleh musannif dengan perkataan, dengan judul wa man fatathu sholatu alaihi shalla 'alal qabr. Masalah, dan barang siapa yang luput dari disolatkan, jenazah yang luput disolatkan, maka disolatkan di atas kuburnya. Jelaskan? Kemudian menyebutkan banyak sekali hadis-hadis, lalu mengatakan qala Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa may yasukku fi sholati 'alal qabri, siapa lagi yang ragu-ragu akan bolehnya salat di atas kuburan? Yurwa anin Nabi SAW min sitati wujuhin kulluha hisan. Sudah diriwayatkan dari Nabi SAW dari 6 sisi. Dan semua riwayat ini semuanya bagus, semuanya sahih. Kenapa harus dilakukan? Karena itu pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala boleh. Dan itu pula yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Satu jenazah yang luput disolatkan oleh kaum muslimin, disolatkan di atas kuburnya. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Nabi pernah melarang seorang sholat menghadap kubur, dan Nabi SAW mengerjakan sholat di atas kubur. Maka itu ucapan Nabi dan itu perbuatan Rasulullah SAW dibawa kepada bentuknya masing-masing. Nah, demikian tentang kesimpulan bab ini. Jadi pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan itu juga yang dikuatkan oleh Imam Ibn Hazm, bahwa seorang yang meninggal dunia kemudian luput darinya salat jenazah bagi kaum muslimin boleh disolatkan di atas kuburnya, sebagaimana yang datang dengannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kalau muncul pertanyaan bagaimana dengan larangan salat kepada kuburan tadi, dijawab seperti itu. Cuman salatnya tidak harus menghadap kubur. Kalau kuburan itu tidak diarah kiblat. Demikian insyaallah nanti kita lanjutkan ibadah salat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang baru kita bahas adalah seorang yang meninggal dan luput dari disalatkan oleh kaum muslimin, maka disalatkan di atas kuburnya. Dan insyaallah nanti pada pembahasan yang berikutnya kita akan jumpai berkaitan dengan masalah ini dan juga hadis-hadis yang lain, bagaimana hukum atau syariat memandang salat di pekuburan atau salat di atas kubur, sebagaimana zahirnya hadis-hadis yang baru saja kita sampaikan. Kemudian dari golongan kaum muslimin yang wajib atau disyariatkan salat atasnya apabila meninggal dunia, as-sabi yang ketujuh, man mata fi baladin, seorang muslim yang mati di suatu negeri, laisa fiha man yusalli alaihi, yang di negeri itu tidak ada orang yang mensalatkannya. Seorang muslim yang meninggal di satu negara atau di satu daerah yang tidak ada di daerah tersebut orang yang mensalatkan jenazahnya, maka kewajiban kaum muslimin untuk mensalatkan jenazahnya. Jadi man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatal hadir, yang mensalatkan jenazahnya, fahadha yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin salatal ghaib, maka jenazah yang semacam itu disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin salatal ghaib. Itu yang disebut salat ghaib. Salat karena jenazahnya tidak ada di tempat. Beda dengan yang tadi, ada cuman sudah dikubur. Kalau ini di tempat yang lain, ya, itu baru namanya syariat salat ghaib. Itu ilahnya diperhatikan. Sebab adanya salat ghaib itu man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatal hadir. Seorang muslim yang meninggal di satu daerah yang tidak ada di daerah itu kaum muslimin yang mensalatkan jenazahnya pada saat meninggalnya. Berarti belum disalatkan. Nah, karena di tempat lain itu kita salatkan dalam bentuk salat ghaib. Jadi yang perlu saya tekankan di sini alasannya, sehingga ini bisa kita jadikan tolak ukur terhadap apa yang dipraktekkan mayoritas kaum muslimin hari ini. Dan si fulan meninggal, bapaknya atau kerabatnya, dia titip secuil kertas pada imam masjid untuk diumumkan, habis sholat Jumat nanti ada sholat ghaib, sudah meninggal setahun yang lalu atau mungkin dan seterusnya. Padahal di kampungnya juga sudah disalatkan sebagaimana jenazah umumnya kaum muslimin. Nah itu enggak ada, itu keliru, bukan seperti itu sholat ghaib. Ya. Nah kalau mau disalatkan ya orang daerah tersebut, sebagaimana sholat di atas kuburan tadi, itu boleh. Bahkan Nabi pernah mensalatkan korban perang Uhud setelah berlalu berapa? 7,5 tahun ya. 7,5 tahun, bahkan dibulatkan menjadi 8 tahun. Itu boleh. Ya. Jadi salat ghaib itu alasannya jenazah kaum muslimin tersebut meninggal di tengah mayoritas manusia, mungkin kufar atau mungkin yang lainnya, sehingga jenazah itu belum disalatkan oleh orang yang hadir di situ. Maka kaum muslimin di tempat yang lain mensalatkannya. Salat ghaib. Itu ilahnya. Dengan sebab kita tahu alasannya, maka kita bisa beramal secara benar. Apakah salat gaib yang dipraktekkan hari ini itu betul atau tidak betul? Ya. Nah, adapun kalau seorang muslim meninggal di satu daerah yang sudah dirawat, disalatkan, dikuburkan sebagaimana biasa kaum muslimin, tidak ada lagi salat gaib. Karena tidak pernah dinukil dari kalangan para sahabat ketika meninggalnya Abu Bakar atau mungkin Umar atau Utsman, kemudian kaum muslimin di semua negeri mensalatkan salat gaib, enggak ada.
Dan sudah maklum di tengah kita. Nggak ada yang di kampung sebelah sana yang sudah disolatkan penduduk sana, kemudian kita di sini juga sholat gaib, nggak ada. Ya, tapi yang ada sebagaimana illah atau alasan yang sudah disebutkan tadi. Ya. Li salatin Nabi SAW ala Najasi, berdasarkan atau berhujjah dengan salatnya Nabi SAW kepada An-Najasi, Raja Najasi, Raja Habasyah. Karena itu negeri di mana kaum muslimin hijrah pertama kali ke Habasyah. Dan Raja Najasi itu tadinya memeluk agama Nasara atau mungkin millah yang dibawa oleh Isa ibn Maryam. Maka setelah bertemu dengan muhajirin dari kalangan kaum muslimin ke negerinya, kemudian terjadi dialog, akhirnya dia meyakini inilah nabi yang dikhabarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Lalu dia mengimaninya, cuman dia menyembunyikan keimanannya. Karena dia raja, mayoritas rakyatnya itu Nasrani, sedang dia muslim sendirian. Nah itu ya rajanya. Nah ya kita tidak usah menjarung raja kok nggak berani mendohirkan Islam. Tidak, kita kan tidak tahu kondisi. Yang jelas nanti tidak mengomentari seperti itu. Di komentari nanti bagus. Ya. Nah. Waqad rawaha jama'atu min ashabihi sallallahu alaihi wasallam yazidu ba'duhum 'ala ba'd. Dan hadis tentang Najasi ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sebagiannya menambah ke sebagian yang lain. Dikatakan Sya'albani, waqad jama'tu ahaditsahum fiha. Sungguh saya telah kumpulkan hadis mereka tentang masalah ini. Ya. Summa sattuha fi siyakin wahid takriban lil faidah. Sehingga dari kumpulan hadis yang banyak itu dikumpulkan jadi satu oleh Sya'albani dalam satu susunan kalimat, sehingga untuk memudahkan diambil faidahnya. Ya. Wasiyaq di hadis Abi Hurairah, dan konteks kalimatnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Inna Rasulullah SAW na'a lin-nasi wa huwa bil Madinah an-Najasiyah afsana. Rasulullah SAW itu na'a, dulu kita sudah bahas ya, na'yu, mengumumkan kematian. Dulu kan ada na'yu yang terlarang, ada na'yu yang boleh. Jadi kalau pengumuman itu untuk maslahah, supaya jenazah itu mendapatkan maslahahnya untuk dirawat dan seterusnya, itu yang boleh disyariatkan. Tapi kalau berlebih-lebihan sehingga menyanjung-nyanjungnya, menyesalkannya dan seterusnya, nah ini sudah ala jahiliyah. Ya, misalkan satu penyampaian sudah cukup semua orang, misalkan besar-besaran di koran-koran dan seterusnya, ini kadang-kadang bisa jadi na'yu yang terlarang. Bahkan kadang-kadang yang meninggal itu enggak ridho diperlakukan seperti itu. Ya. Nah. Inna Rasulullah SAW alin-nasi wa huwa bil Madinah an-Najasiyah asham sahib al-Habasyah, raja Habasyah, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari wafatnya dia. Pada hari meninggalnya ini Nabi dapat kabar bahwasanya Najasyi meninggal, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Boleh. Untuk apa? Untuk disalatkan. Ini masalahnya. Na'yu yang boleh. Ya. Qala, Nabi menyampaikan, inna aqannakum qad mata. Wa fi riwayatin, mata al-yawma Abdullah Saleh bi ghairi ardikum. Meninggal pada hari ini seorang hamba Allah yang saleh dan bukan di negeri kalian. Ini maksud siapa? Najasyi. Nabi mengatakan hamba Allah yang saleh. Bagus berarti. Alamat kebagusan Islamnya. Karena dinyatakan Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang saleh. Faqumu fasallu alaihi. Maka berdirilah kalian dan salatilah. Salat atas Najasyi. Padahal bukan di negerinya. Ya, namanya salat ghaib. Qalu man huwa? Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ini ya Rasulullah? Qala an-Najasyi, yaitu Najasyi. Nabi menyampaikan kematian an-Najasyi. Wa qala,
Dan Rasulullah SAW berkata, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian ini. Istaghfiru li akhikum. Dan pesan semacam ini juga boleh disampaikan kalau kita lihat hadis yang lain setelah selesai penguburan, boleh. Jadi duduk sesaat. Kalau seorang yang alim atau mungkin orang yang punya ilmu di tengah-tengah masyarakat saat itu memandang perlu menasihati, nasihatkan boleh. Tapi jangan doa dipimpin olehnya, itu nggak ada tuntunan. Nabi SAW mengatakan istaghfiru ya, mintakan ampun saudara. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi supaya kita ini memintakan atau mendoakan saudara kita yang barusan dikubur tadi, supaya Allah mengokohkan lisannya dalam menjawab pertanyaan dua malaikat. Itu boleh. Bahkan Nabi pernah menceritakan cerita yang panjang tentang kematian seorang kafir dan kematian seorang mukmin di kuburan juga. Orang mukmin kalau mati demikian dan demikian, orang kafir kalau mati demikian dan seterusnya. Panjang itu hadisnya, itu di kuburan. Jadi boleh memberikan nasihat selepas pengkuburan kalau dipandang perlu. Kadang-kadang kalau dilihat satu kemungkaran dalam pengkuburan tadi, atau mungkin cara menguburkannya keliru, lalu masyarakat itu seorang yang bisa katakanlah dinasihati dan dai memandang mampu untuk memberikan nasihatkan. Bahkan kalau kembali kepada kaidah usul, ta'khirul bayan an waqtil haja mamnu, harus dilakukan saat itu. Menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu terlambat. Karena kalau tidak dijelaskan saat ini, itu kalau menguburkan lagi keliru lagi. Nah, yang berilmu sedang dia mampu berdosa. Menunda penjelasan saat dibutuhkan itu terlarang. Cuman ya kita perhatikan kondisi hari ini. Sunnah itu banyak tidak diterima. Kalau dinasihati malah kita yang dikubur kedua kali. Nah, jadi melihat hikmah dalam menasihati ya. Nah, karena masalah kematian itu sangat kental sekali hari ini dengan hal-hal yang menyelisihi syariat, baik secara i'tiqadiyah atau secara amaliyah. Ya, i'tiqadiyah banyak sekali tentang cerita-cerita mayit itu, masya Allah kan. Nah, sampai cerita tentang 3 syuhada ya, itu aja macam-macam ceritanya. Ya, ada yang hulu, ada yang jafa. Jadi yang hulu ya masya Allah. Ya, sampai katanya ada burung hijau itu yang berterbangan di sekitar rumahnya, naik lambung tinggi, akhirnya membentuk nama Allah. Terus apa ini faedahnya? Kita juga nggak bisa menebak ini baik apa nggak baik, nggak ngerti. Kalau kok ada. Kadang-kadang orang saking sedihnya itu air matanya jadi tulisan Allah itu bisa juga gitu. Jadi itu bukan hujjah ya. Nah, kadang-kadang terbawa karena sedihnya, pahlanya mungkin meninggal dunia kan, atau yang lainnya, masya Allah ya. Jadi yang jelas seorang muslim khususnya ahli sunnah itu pakai kaidah yang jelas gitu ya. Pakai kaidah dulu ya, pada masa seperti kisah bagaimana kejadian keluarnya Ibnu As'as dari Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, itu para ulama, para ahli ibadah yang terbunuh pada saat itu, yang jauh lebih bagus daripada sifulan. Itu pun nggak ada cerita anak-anak yang mati begitu saja. Hisabuhum 'ala Allah. Tapi di situ justru jadi dalil bahwa perbuatan yang keliru, siapapun yang melakukan, sekalipun seorang alim kayak apapun, tetap sebuah zallah, kekeliruan dan ketergelinciran. Jadi ahli sunnah itu jangan mudah tertipu dengan sorban, dengan jenggot yang panjang, bukan. Tapi bagaimana manhaj seseorang. Itu yang harus kita perhatikan. Ya kan? Jadi siapapun yang melakukan, kalau itu menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya keliru. Kita bagaimana melihat keluarnya Ibnu Nazir Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, seorang alim ulama sunnah, sahibu Imam Ahmad, keluar, yang akhirnya tertangkap dan beliau dibunuh dengan pembunuhan yang masya Allah, cincang-cincang tubuhnya.
Karena dihukum oleh pemimpin kaum pemberontak yang mau menggulingkan kekuasaan. Nah, justru kejadian semacam itu kita ambil ibrah. Kayak itu pelakunya itu seorang yang kita masya Allah, katakanlah kita alimkan, memang ilmunya masya Allah, seorang alim ulama Islam. Tetapi kalau keliru ya tetap keliru. Nah, jadi manhaj ini harus tetap dipegangi, kita hukumi lahirnya. Kalau seorang menyimpang dari manhaj Ahlussunnah, ya berarti dia salah dalam hal ini. Soal yang lain itu urusan yang lain. Apalagi orang yang jelas-jelas membangun hidupnya di atas perkara yang mukhalafah kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Terus mau kita berikan apa lagi? Ya, ibarat kalau penjahat tertangkap kemudian yang menangkap pemimpinnya ini menghukumi dia dihukum bunuh, ya wajar. Itu kriminal murni, jangan dikaitkan dengan apa? Istilah syar'i jihad, nanti ada syahidnya dan seterusnya, bukan. Karena nyawa, dihutang nyawa itu juga ajaran kita, qisas, an-nafsu bin nafsi. Dan dia telah membunuh jiwa yang tidak berdosa yang Allah haramkan. Kalau kemudian dibunuh, itu pada asalnya sudah pas. Cuman nggak kita besar-besarkan masalah ini, khawatir menyinggung sebagian manusia. Itu saja masalahnya. Ya, nah, barangkali dapat subhat atau SMS gelap dan seterusnya, ya seperti itu kaidah kita. Ya, Ahlussunnah dzahirina 'alal haq. Jadi jangan membuat ragu-ragu. Ya, itu pelajaran. Nah, baik, kembali ke hadis ini urusan jenazah sampai. Karena juga sudah jadi jenazah itu ya. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa qala istaghfiru li akhikum, mintakan ampun saudara kalian, yaitu Najasyi. Qala, maka rawi berkata, fa kharaja bihim ila al-musalla. Maka Nabi keluar bersama mereka ke musalla. Ingat musalla itu tanah yang lapang untuk salat. Ya. Fi riwayatil baqi. Kalau Al-Albani memahami dari kalimat musallal baqi, itu Nabi SAW itu punya tanah lapang di dekat pekuburan baqi, bukan di dalam pekuburan, di dekat, di samping pekuburan baqi yang biasa digunakan Rasulullah SAW untuk mensalatkan jenazah kaum muslimin. Itu musallal baqi. Ya. Jadi Nabi menuju ke situ, ke tempat yang biasa salat jenazah. Cuman jenazahnya gaib. Ya. Summa taqaddama, kemudian Nabi SAW maju. Fasaffu khalfahu saffaini. Maka para sahabat itu menyusun dua saf di belakang Rasulullah SAW. Dua saf. Ya. Nanti kita bicarakan bagaimana menyusun saf dalam salat jenazah. Ya. Bagaimana kalau makmumnya cuma satu. Kalau salat biasa kan di samping. Bagaimana kalau salat jenazah? Itu nanti seolah akan dibahas tentang tata cara salat jenazah. Ya. Summa taqaddama fasaffu khalfahu saffaini. Menjadi dua saf di belakang imam. Qala fasafafna khalfahu kama yasifu 'ala al-mayyit. Nah, kemudian kami bersaf di belakang Nabi SAW sebagaimana saf atas mayit. Sebagaimana bersaf untuk mayit. Wa shallaina 'alaihi kama yusalli 'ala al-mayyit. Dan kami salat atasnya sebagaimana Rasul juga salat kepada mayit. Jadi kami bersaf sebagaimana Rasul salat jenazah itu, dan kami salat sebagaimana Rasul memimpin salat jenazah. Padahal jenazahnya enggak ada. Ya. Nah, wa ma tahsibu al-jinazatu illa mawdu'atun baina yadayhi wa ma tuhsabul jinazatu illa mawdu'atun baina yadayhi. Dan tidaklah dianggap jenazah itu kecuali seolah-olah jenazah itu terletak di hadapan Rasulullah SAW. Seperti ada jenazah sama, seolah-olah ada jenazahnya. Qala wa ammana wa shalla alaihi. Nabi mengimam kami dan salat atas Najasyi. Wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Dan Nabi SAW dalam salat mensalatkan Najasyi tadi bertakbir 4 kali takbir. Hadis keluarga Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud, Imam Nasai dan selainnya. Itu kisah salat gaibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu bentuk salat gaib. Ya, nanti tidak seperti itu kejadiannya, berarti tidak ada salat
ghaib. Satu jenazah yang belum disalatkan di tempat matinya dia, berarti salat ghaib. Tapi kalau jenazah belum disalatkan di tempat kita, berarti itu bukan salat ghaib. Ya salat di atas kubur tadi. Itu salat hadir, artinya jenazahnya ada sekalipun sudah di kuburan. Dibedakan dua hal tadi. Ya. Nah, kemudian pembahasan masalah najis itu panjang. Yang jelas Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyimpulkan sebagaimana pernyataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau membawakan kalam beliau yaitu Ibnu Al-Qayyim, "Wa lam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatihi," dan tidak termasuk petunjuk Nabi SAW dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin, mensalatkan setiap mayit yang gaib. Itu bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi enggak benar sebagaimana dikerjakan mayoritas kaum muslimin, bukan seperti itu. Ya. Nah, faqad mata khalqun katsirun minal muslimin wa hum ghaibun. Dan sungguh telah meninggal dunia sekian banyak dari kaum muslimin sedang mereka dalam keadaan gaib, falam yusalli alaihim, Nabi tidak mensalatkan mereka. Karena illah atau alasan mensalatkan tidak ada. Apa alasan? Belum disalatkan. Sedang gaib katakanlah di negeri lain, tapi sudah disalatkan sebagaimana kalau di tempat kita, berarti tidak ada salat gaib. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, faqad mata khalqun katsirun minal muslimin wa hum ghaibun falam yusalli alaihim. Sungguh telah mati banyak sekali dari kalangan kaum muslimin, sedang mereka itu tidak di Madinah, katakan di tempat-tempat lain yang jauh dari Madinah, dan tidak diketahui Nabi mensalati jenazah mereka. Bahkan kejadian salat gaib itu cuma pada Najasyi. Itu menunjukkan bahwa alasan untuk disalatkan salat gaib itu seperti itu. Pendapat yang benar. Ya. Wasaqqa anhu annahu shalla 'ala an-najasi salatahu 'ala al-mayyit. Dan sungguh telah sah hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu mensalatkan Najasyi sebagaimana salatnya kepada mayit. Sebagaimana salat jenazah. Fahtulifa fi dzalika 'ala salasati turuq. Hal itu diperselisihkan menjadi tiga bentuk, tiga jalan. Yang pertama, anna hadza tasri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu 'ala kulli ghaibin. Jadi pendapat pertama memahami dari salatnya Nabi kepada Najasyi tadi, bahwasanya itu syariat dan sunnah Nabi untuk seluruh umat ini, bolehnya atau disyariatkannya salat atas setiap mayit yang gaib. Itu pendapat pertama. Jalan yang pertama. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad. Dan itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Jadi satu contoh dari Nabi, salat atas Najasyi tadi itu merupakan pensyariatan umum bagi umat ini, bolehnya mensalatkan jenazah yang gaib sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW. Itu. As-tsani, yang kedua, jalan yang kedua, kemungkinan yang kedua. Wa qala Abu Hanifah wa Malik, berkata Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, hadza khasun bihi. Dalil tentang Najasyi tadi khusus baginya. Wa laisa dzalika li ghairihi, dan itu bukan untuk selainnya. Ya, itu. Jadi itu khusus bagi Nabi dan bagi Najasyi saja, tidak melebar kepada selainnya. Berarti cuma itu toh, setelah itu enggak ada. Tapi pendapat yang pertama apa? Itu syariat untuk seluruh umat. Jadi kalau ada mayit seperti itu, berarti ada syariat salat gaib. Kalau pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, itu khusus bagi Rasulullah SAW dan kejadian pada Najasyi saja. Ya. Kemudian as-salis, yang ketiga,
Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-shawab, yang benar, kata beliau rahimahullah taala, annal ghaiba, bahwasanya seorang yang gaib, in mata bi baladin, apabila dia mati di suatu negeri, lam yusalla alaihi fihi, belum disalatkan orang tadi di negeri tersebut, sulli alaihi salatal ghaib, disalatkan dengan salat gaib. Ya? Nah itu. Kama sallallahu Nabi SAW ala Najasyi, sebagaimana Nabi SAW mensalatkan atas Najasyi. Li'annahu mata bainal kuffar, karena Najasyi itu mati di tengah-tengah orang kuffar, belum disalatkan. Ya. Walam yusalli alaihi, awalam yusalla alaihi, dan belum disalatkan Najasyi tadi. Wa in sulli alaihi haitsu mata lam yusalla alaihi salatal ghaib. Tapi kalau jenazah tadi sudah disalatkan di tempat dia mati tadi, tidak disalatkan salat gaib. Jelaslah keterangan Syekhul Islam tadi ya. Li'anna al-fardha saqata bi salatil muslimina alaihi. Karena kewajiban itu telah gugur dengan salatnya kaum muslimin di tempat itu kepada jenazah tadi. Karena salat jenazah itu fardu al-kifayah. Kalau sudah disalati, ya sudah. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal ghaib wa tarakah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensalati yang jenazah yang gaib tadi dan juga meninggalkannya. Ya. Wa fi'luhu wa tarkuhu sunnah. Sedang perbuatan Nabi dan apa yang dikerjakan Nabi, dua-duanya sunnah. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Dalam arti ada kaum muslimin yang meninggal di tempat yang lain sudah disolatkan, Nabi tinggalkan, enggak sholat. Berarti sunnahnya ditinggalkan. Lah Najasyi ini meninggal di suatu negeri belum disolatkan, Nabi sholatin. Berarti sunnahnya disolatkan. Itu maksud Syekhul Islam. Jelaskan, Nabi meninggalkan sholat gaib. Tidak setiap orang yang mati gak disolatkan oleh Nabi, tidak. Sebagaimana pendapat pertama, tidak. Tapi ini perbuatan Nabi mensolatkan Najasyi, dan ternyata ada kaum muslimin di negeri yang lain sudah meninggal, sudah disolatkan di negeri tersebut oleh kaum muslimin, Nabi enggak solatkan. Wa fi'luhu wa tarkuhu sunnah. Dan itu dalam Islam itu ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah meninggalkan. Meninggalkannya sunnah, mengerjakannya malah bid'ah. Seperti mau tarawih, mau salat tarawih. Nabi enggak meninggalkan semua bentuk nida. Nabi meninggalkan semua bentuk panggilan. Berarti tidak ada panggilan pada salat tarawih. Berarti tarkuhu sunnah. Sekalipun Nabi mungkin butuh kalau mau manggil. Berarti kalau mau salat tarawih, misalkan apa? As-salatu jami'ah, tidak dari Rasulullah SAW. Mengerjakannya berarti apa? Tidak. Meninggalkannya sunnah. Itu namanya sunnah tarkiyah. Karena salat jamaah itu seperti azan lah ya. Panggilan. Seperti salat Id. Bagaimana kalau pakai azan? Padahal itu lebih utama untuk dipanggil. Manusia yang dipanggil lebih banyak daripada salat fardu. Karena salat fardu laki-laki aja. Ini perempuan harus berkumpul menjadi satu tempat di musalla. Berarti saat itu sangat dibutuhkan panggilan. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan panggilan. Berarti apa? Mengerjakannya mukhalafah sunnah, meninggalkannya itulah sunnah. Itu namanya sunnah tarkiyah. Sampai Al-Albani rahimahullah memberikan contoh mimbar. Salat Id Nabi tidak pernah berkhutbah di atas mimbar. Padahal Nabi punya mimbar. Dan itu juga dibutuhkan untuk pijakan hati menyampaikan khutbah. Lebih-lebih jamaah lebih banyak daripada salat Jumat. Tentu mimbar lebih dibutuhkan. Dan Nabi andaikan meminta para sahabatnya untuk menggotong mimbarnya keluar ke musola mungkin. Karena musolanya cuma di depan masjid. Ya. Maka hal itu ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bersama ada kebutuhan kepadanya. Berarti fi'luhul bid'ah wa tarkuhu sunnah. Nah gitu. Jangan cari larangannya. Tidak ketemu. Salat zuhur 8 rakaat sampai ubanan tidak ada larangannya. Sunnah apa bid'ah? Bahkan orang yang sengaja melakukan itu setelah tahu, dia bisa dihukumi kafir. Karena membuat syariat sendiri. Padahal tidak ada larangannya. Dari mana larangannya salat zuhur 8 rakaat? Tidak ada. Nah itu. Ya. Nah,
Jadi Syekhul Islam mengatakan wa fi'luhu wa tarkuhu sunnah wa hadza lahu mawdi'. Dan ini baginya ada satu tempat. Wallahu a'lam. Satu pembahasan. Wal aqwal salasa fi madhhab Ahmad. Dan 3 ucapan tadi sama-sama semuanya dalam madhab Imam Ahmad. Karena kadang satu imam itu punya lebih dari 2 ucapan, 2 pendapat. Misalkan Imam Ahmad kadang-kadang bisa sampai 5 pendapat. Diriwayatkan dari seorang Imam Ahmad mengatakan enggak boleh, mengatakan boleh, dan seterusnya begitu. Ya. Wa asahhuha hada tafsir. Dan yang paling benar kata Syekhul Islam, perincian yang saya rinci itu. Kata Syekhul Islam, yang benar seperti itu. Dan itu yang hak insyaallah ta'ala. Karena sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Berarti betul, salatnya Nabi kepada Najasyi, salat gaib itu syariat, itu betul. Tetapi ketika kita mau melakukan syariat ini juga seperti alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya Syekhul Islam. Jadi kalau ada nanti kaum muslimin yang meninggal di suatu negeri, yang di negeri itu dia belum disalatkan, sudah dikuburkan, berarti salat gaib. Sebagaimana perbuatan Nabi kepada Najasyi. Dan Nabi SAW tidak mensolati setiap jenazah yang gaib apabila sudah disolatkan di negeri tempat dia meninggal. Berarti kita pun tidak melakukan itu. Ya barangkali wallahu a'lam bishawab yang terjadi di kalangan kaum muslimin mungkin menggunakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad pada kaul yang satu atau yang pertama bahwa ini syariat umum untuk jenazah setiap yang gaib. Ya. Sekalipun pendapat itu masih bisa kita ihtimalkan. Ya, andaikan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad masih hidup, ya mungkin masih bisa ditanya. Ya. Tapi kan masih ihtimal. Maksud beliau kulli ghaibin barangkali masih muqayyad yang sifatnya seperti Najasyi. Tapi itu ihtimal cuma dari saya saja. Ternyata para ulama kita memahami bahwa pendapat pertama tersebut umum untuk seluruh jenazah yang gaib disalatkan salat gaib, baik sudah disalatkan atau belum, dengan perkataan Asy-Syafi'i wa Ahmad bahwa itu tasri'un lil ummat kulliha. Tapi yang hak, yang benar, karena Nabi mengerjakan dan Nabi meninggalkan, seperti itu keadaannya sebagaimana yang dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Insyaallah jelas ya tentang salat gaib. Nah, kemudian salah berikutnya wa tuhramus salatu wal istighfar wat tarahhum 'ala al kuffari wal munafiqin. Dan diharamkan salat dan memintakan ampun dan mengucapkan atau mendoakan rahmat atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tidak boleh. Maksudnya yang sudah mati. Kalau yang masih hidup boleh dimintakan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Boleh. Ya, tapi kalau sudah mati tidak boleh kita salat di jenazahnya, enggak boleh kita mintakan ampun, enggak boleh kita ucapkan mudah-mudahan Allah merahmatinya, enggak boleh. Putus semuanya. Kewajiban kita kepada orang kafir cuma dikuburkan aja. Dia mati, sudah dikuburkan. Bahkan dibungkus apa enggak dibungkus itu perkara lain, bebas saja. Enggak ada kemuliaan betul. Ya. Jadi nanti dalam masalah menguburkan jenazah, coba dari mengkafani, memandikan, enggak pernah disebutkan orang kafir, enggak ada syariat. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ammaka abdal qad mata. Pamanmu yang tersesat itu sudah meninggal. Yaitu bapaknya siapa? Siapa? Abu Talib. Kata Nabi SAW kepada Ali cuma idhab fawarihi, pergi kuburkan. Dah. Setelah kuburkan nanti ke sini. Itu aja. Enggak suruh mandikan kafir, enggak. Yes, pergi kuburkan orang kafir agar enggak mengganggu bangkainya ini kepada manusia yang lain. Jadi enggak boleh mensalatkan jenazahnya. Dan ini kita harus memperhatikan keadaan orang yang kita salatkan itu. Karena itu perlu jeli, enggak asal senang salat, macam langsung salat aja enggak.
Padahal orang itu dari lahir sampai mati disuruh sholat nggak pernah mau sholat. Nanti kafir, bukan orang muslim seperti itu. Nggak ada orang muslim kok nggak pernah sujud sama Allah sama sekali seumur hidup padahal umurnya 60 tahun. Itu bukan orang muslim. Sudah disuruh. Ya, kalau mungkin tinggal di pedalaman seorang diri bersama Tarsan dan temannya lah mungkin. Kalau tinggal di kota setiap kali mendekat taklim nggak sholat, ya. Na'udzubillah. Jadi nggak boleh mensalatkan jenazah orang kafir, memintakan ampun jenazah mereka, memintakan rahmat kepada Allah, nggak boleh. Misalkan orang mati, misalkan siapa? Ronggolawi rahimahullah misalkan, nggak boleh seperti itu. Misalkan itu kan matinya orang Hindu, ya, nggak boleh. Nah, yang dimaksud orang munafik, humul ladina yubattinuna al-kufra wa yuzhiruna al-islam. Yaitu orang yang menyimpan dalam batinnya itu kekufuran sekalipun menampakkan keislaman. Wa innama yatabayyanu kufruhum bima yatarassaku min kalimatihim minal ghamzi fi ba'di ahkami syariah wastihjaniha. Dan hanyalah nampak kekufuran yang ada dalam batinnya itu dengan apa? Dengan yang tergores dari kalimat-kalimat yang diucapkan, dari ejekan dia, dari permainan dia terhadap sebagian hukum-hukum syar'i. Kalau orang sudah mempermainkan syariat Allah, menjadikan barang ejekan, sendagura dan seterusnya, tidak hayal lagi dia adalah orang munafik yang menyimpan kekufuran di dalam batinnya. Kan itu hati-hati. Ya. Istihza' biddin itu adalah ciri khas orang munafik. Sampai para ulama kita itu hampir enggak memberi celah sedikit pun tentang istihza' biddin. Bersendagurau menjadikan agama sebagai permainan. Itu sholat tipis sekali batasnya dengan kufur. Hampir ulama tidak memberi udhur. Karena apa? Dulu orang yang sendagurau mempermainkan agama Allah, Rasulnya itu dijadikan bahan olok-olok. Itu cuma sendagurau main-main. Allah jatuhkan hukum kufur kepada mereka. Apalagi yang itu diniati. Nah, karena itu hati-hati kita menjaga lisan kita. Ya. Itu yang dimaksud orang munafik. Nah, hari ini sulit. Karena waktu telah terputus. Berarti dengan apa? Yaitu tadi bukti dari perilaku mereka. Kalau orang itu melihat kaum muslimin ini terkalahkan senang, nah itu ciri orang munafik. Tepuk tangan, gembira. Ya. Atau mungkin melihat agama Allah ini dijadikan bahan ejekan oleh sekelompok kaum, katakanlah. Kok dia malah gembira? Atau mungkin berpihak kepadanya. Ini tanda bahwa dia benci kepada Islam. Itu ada pelajaran khusus tentang sifat-sifat al-munafiqin. Ya? Nah, orang semacam itu kalau mati nggak boleh kita sholati, nggak boleh kita mintakan ampun, dan tidak boleh kita mintakan rahmat kepada Allah. Sampai orang tua kita yang mati dalam kekufuran ya sudah putus. Jangankan kita, Rasulullah saja seperti itu. Ya? Nah, liqaulihi tabaraka wa ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah. Jangan kamu salatkan atas seorang pun dari mereka munafikin yang mati selama-lamanya, enggak usah kamu salatkan. Dilarang Rasulullah SAW. Wala takum ala qabrihi, dan tidak usah kamu berdiri di atas kuburnya. Ya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu orang yang telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik, bermaksiat kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 84. Itu kisah orang-orang munafikin. Ya. Wa sababu nuzulil ayat ma rawa Abdullah ibn Umar wa abuhu wasiyaq lahu. Dan sebab turunnya ayat tadi, Nabi dilarang mensalatkan atas jenazah orang munafik itu selama-lamanya itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar dan bapaknya yaitu Umar, ya, wasiyaqu lahu, dan susunan kalimat baginya qala lamma mata Abdullah ibn Ubay ibn Salul,
ketika mati Abdullah ibn Ubay ibn Salul, itu pimpinan munafikin Madinah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang membuat dia begitu itu hasad. Karena dulu Abdullah bin Ubay bin Salul itu calon pemimpin yang diagungkan oleh orang-orang Madinah. Penduduk Madinah itu sudah berinisiatif mau meletakkan at-taj, mahkota itu di kepalanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Belum itu terjadi, datanglah dakwah Rasulullah SAW. Sampai hijrahlah Rasul ke Madinah. Begitu Rasul hijrah ke Madinah, ketika mayoritas penduduk Madinah sudah menerima Islam, disambut Rasul itu dengan Masya Allah, sambutan yang demikian besarnya. Sakit hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Seolah-olah apa yang mestinya dia dapatkan berpindah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sedang dia secara lahir tidak mampu. Akhirnya dia mendahirkan Islam tapi menyimpan kekufuran. Itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Yang sempat Nabi itu berinisiatif mau membunuhnya. Nah, begitu Nabi berinisiatif membunuh, terjadi persengketaan antara suku Hajrat dan suku Aus. Hampir mau bertempur. Maka Nabi SAW mengurungkan niatnya. Khawatir disangka Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Yang kedua, menimbulkan perpecahan. Karena namanya satu kaum. Kalau katakanlah disinggung dari sisi kaumnya, bangkit dia nggak memperdulikan yang lain. Misalkan orang yang katakanlah sukunya, misalkan Batak. Yang disinggung itu Bataknya ini. Wah, semua orang Batak ngamuk. Nggak peduli ini kafir, nggak urusan. Yang penting membela kehormatan suku. Lebih seperti itu. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu salah satu termasuk orang yang sangat dihormati pada salah satu dari dua suku besar di Madinah tadi. Maka ketika seorang dari suku yang tidak ada pada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi mengatakan, "Ya Rasul, kalau kamu ingin membunuhnya, serahkan pada kami. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi maksud kami." Maksudnya kita siap dan pasti kita dapatkan. Yang satu menjawab dari sukunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya terjadi dua kelompok. Diurungkan hal itu oleh Rasulullah SAW. Itu jadi kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Masalahnya ada, dibunuh Abdullah bin Ubay, ada masalahnya, tapi kerusakannya lebih besar, diurungkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Da'alahu Rasulullah SAW, da'alahu Rasulullah SAW liyusalli alaihi. Nabi SAW itu diajak untuk mensalatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika matinya. Falamma qama Rasulullah SAW berkata ilaihi, kata Umar ini, ketika Rasulullah SAW sudah berdiri, wasabata ilaihi, dan sudah ada bersamanya, sahabat tadi sudah tetap kepadanya, hatta kuntu fi sadrihi, sehingga aku berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Fa'aqadtu bisawbihi, maka saya pegang baju Rasulullah SAW. Ini Umar, dan ini fadilah Umar. Ya, ketika Nabi itu disuruh mensalatkan jenazah Abdullah bin Ubay, Nabi berangkat berdiri, Nabi hampir mensalatkannya, tapi dicegah oleh Umar. Saya pegang baju Rasulullah SAW. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, atusalli ala aduillah ibni Ubay ibni Abi Aufa, apakah engkau akan mensalatkan atas musuh Allah, yaitu ibni Abi Aufa? Itu maksudnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ditegur oleh Umar Rasulullah SAW. Ya. Waqad qala yaumu kada wa kada, waqad qala yauma kada wa kada wa kada. Padahal dia sudah mengucapkan pada hari itu demikian dan demikian. Yang salah satu ucapannya itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azam. Andaikan nanti kita pulang ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia, maksudnya dirinya dan kelompoknya, akan mengusir keluar dari Madinah itu orang-orang yang hina, yang dimaksud Rasul dan para sahabat.
Itu yang dimaksud oleh Umar dalam ucapannya. A'did alaihi qawlah. U'addidu alaihi qawlah. Aku ulang kepada Nabi SAW ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana juga ayat Allah, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfad. Itu ucapannya. Yang menunjukkan kufuran batinnya. Alaysa qad nahaka Allahu an tusalli 'alal munafiqin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarangmu untuk engkau salat atas orang munafik? Faqala istaghfirillah halahum. Maka Nabi SAW mengatakan, mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Faqala afwan. Kemudian Umar mengatakan, alaysa qad nahaka Allah an tusalli 'alal munafiqin? Bukankah Allah sudah melarang engkau untuk salat, mensalatkan atas orang-orang munafikin? Faqala, Allah mengatakan apa? Istaghfirillah lahum aw la tastaghfir lahum. Jadi kamu mintakan ampun kepada Allah atau tidak kamu mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Andaikan kau mintakan ampun kepada Allah 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka. Artinya apakah orang yang semacam ini tetap akan bersalatkan? Fatabassama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW tersenyum. Ini teguran Umar kepada Rasulullah SAW. Ini karena kecemburuan agamanya. Dan ini fadilah Umar. Waqala, maka Nabi berkata, akhir anni ya Umar, mundurlah wahai Umar. Falamma aktsartu alaihi, maka ketika aku perbanyak seperti itu atasnya, qala, inni khuyyirtu fakhtartu. Saya diberi pilihan, maka saya memilih. Qad qila li, sungguh telah diturunkan kepadaku wahyu Allah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Jadi wahyu dari Allah ini bercocokan dengan ucapan Umar tadi. Jika engkau memintakan ampun ya Nabi Allah untuk mereka kepada Allah, atau tidak engkau mintakan ampun, bahkan kalau kau mintakan ampun 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka. Diulang-ulang Allah semacam itu ya. Lau a'lamu anni in zidtu ala sab'in, ghufira lahu la zidtu alaiha. Andaikan aku itu masih boleh menambah lebih dari 70 nanti akan diampuni, tentu aku akan tambah di atasnya. Qala innahu munafiq. Dia berkata sesungguhnya dia itu seorang munafik. Faqala fa shalla alaihi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW salat atasnya, wa shallaina ma'ahu, dan kami juga salat bersamanya. Wa masa sallallahu ma'ahu faqama ala qabri hatta faragha minhu summa sarafa. Nabi salatkan dia, kemudian Nabi SAW juga berjalan mengiringi jenazahnya sampai Nabi berdiri di atas kuburnya sampai selesai dikuburkan. Jenazahnya siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul summan sarafa. Kemudian Nabi berpaling. Padahal sudah ditegur tadi oleh Umar. Tapi Rasulullah SAW diberi pilihan dan Nabi memilih. Tidak andaikan katakanlah Nabi SAW itu masih boleh memilih, ya itu pilihan Nabi SAW. Maka Nabi tetap mensalatkan. Begitu selesai Nabi berpaling, falam yamkus illa yasiran hatta nazalat al-ayatani min fara'ah. Belum begitu lama Nabi SAW itu berlalu dari mensolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, turunlah 2 ayat dari surat At-Taurah. Yaitu apa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu salati seorang pun dari mereka yang mati selama-lamanya. Sampai kepada ayat Allah tadi, wa hum fasiqun, yang tadi sudah dibacakan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Qala fama shalla Rasulullah SAW ba'dahu ala munafikin. Nabi SAW tidak pernah mensolati lagi seorang munafik, wala qama ala qabrihi, dan tidak pernah lagi Nabi berdiri di atas kuburnya hatta qadallah, sampai Allah mewafatkan Rasulullah SAW. Jadi kisah tadi, Nabi itu diundang mensalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin. Begitu Nabi mau mensalatkan, dicegah oleh Umar.
Bahkan Umar memberikan masukan kepada Nabi SAW. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun kepada Allah. Bahkan kalau engkau mintakan ampun 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni. Tapi Nabi mengatakan, saya diberi pilihan dan saya memilih untuk tetap mensalatkan. Nabi tetap mensalatkan jenazah dan mengantarkannya ke kubur, berdiri di atas kuburnya. Tapi selesai dari itu, turunlah ayat Allah membenarkan apa yang ada pada pendapat Umar radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh mensalatkan jenazah munafik selama-lamanya. Itu tadi yang saya katakan, itulah fadilah Umar bin Khattab. Banyak dari ijtihad atau pendapat Umar yang kemudian direkomendasi oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Maka setelah tahu seperti itu, Umar, saya takjub atas sikap sembrono saya menegur Rasulullah SAW pada saat itu. Tapi ternyata Allah menurunkan kebenaran sebagaimana yang saya inginkan dari Rasulullah SAW. Wallahu Allah wa rasuluhu a'lam. Itu dalil tidak bolehnya mensalatkan jenazah munafik selama-lamanya, tidak boleh berdiri di atas kuburnya. Kalau berdalil dengan perbuatan Nabi, justru dengan sebab itu turunlah ayat Allah teguran untuk tidak boleh mensalatkan jenazah munafik abadan selama-lamanya. Insyaallah bisa dipahami kisah itu ya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan selainnya, dan hadis ini sahih. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam masalah ini sampai Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. Idza marartum bi qabril kafir fabashshirhu bil adab. Dalam riwayat yang lain bi adabillah. Kalau kamu melewati kuburan orang kafir, sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan adab Allah. Begitu. Jadi yang kidul kali lewat kuburan Cina itu ada syariat. Iya kan? Loh, ini syariat Nabi. Ya, bergembiralah engkau wahai orang kafir dengan azab Allah. Ini perintah Nabi. Idza marartum bi qabril kafir wa basyirhu bi adzabillah. Senangkan mereka, tapi dengan apa? Dengan azab Allah. Jadi tidak boleh itu saja suruh ngabari azab, apalagi dimintakan ampun, enggak boleh. Kan Rasulullah SAW satu saat beliau menangis. Ditanya oleh sahabat, "Wa ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis?" Qala sallallahu ya, "Ista'dzantu Rabbi li astaghfira li ummi fala azina." Aku minta izin kepada Rabbku agar aku bisa memintakan ampun untuk ibuku. Allah enggak memberikan izin. Jadi ibu Rasulullah SAW itu mati dalam keadaan musyrikah di dalam neraka. Ibunya Nabi. Coba perhatikan itu. Anak semulia apapun tidak bisa menolong orang tuanya manakala tidak ada jalan untuk menolongnya. Terputus dengan kekufuran. Maka Nabi mengatakan, "Wasta'dzantu Rabbi li azura qabraha fa'adina li." Aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburnya saja. Allah mengizinkan. Jadi mengunjungi kuburan orang tua yang mungkin mati dalam keadaan kafir boleh, tapi mintakan ampun jangankan kita, Rasulullah saja tidak boleh. Dan bagaimana dengan Nabi Allah Ibrahim? Itu sekedar janji dari Allah dan itu pun tidak boleh. Dalam kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim insyaallah taala disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau tentang masalah al-wasilah, al-qaidah al-jaliyah. Ya. Mengkisahkan satu kisah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Ibrahim al-Khalil alaihissalam itu ketika di yaumul kiamah tiba-tiba muncul di hadapan Ibrahim itu seorang yang di atas keledai keluar dari gumpalan api neraka. Ya, setelah dilihat itu Azar, abuhu, bapaknya. Maka dia dalam keadaan menderita namanya di neraka. Maka Ibrahim mengatakan, Ibrahim, "Ya abadi, wahai bapakku, bukankah aku sudah mengatakan kepadaku, la tuqsini, jangan kamu maksiati aku. Dulu ketika hidup, jangan kamu maksiati aku. Dakwahku kata-kata. Apa kata bapaknya saat itu? Wahai Ibrahim, sekarang aku tidak memaksiatimu. Ya.
Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari manusia dibangkitkan. La tukhzini yauma yub'atsun. Janji yang ditagih oleh Ibrahim. Ya. Dan mana ada seorang anak, kesedihan seorang anak daripada melihat bapaknya berada dalam azab. Kemudian muncul suara menyampaikan kepada Ibrahim, tetapi wahai Ibrahim, sungguh aku telah haramkan rahmatku atau surgaku dalam riwayat kepada orang yang berbuat syirik kepadaku. Dan aku tempatkan orang-orang yang berbuat syirik kepadaku di dalam neraka. Spontan bapaknya ini terjungkal ke dalam gumpalan api neraka, ditelan masuk ke dalamnya. Enggak bisa lagi Ibrahim lah. Rasulullah SAW dan juga siapa? Ibrahim, dua kekasih Allah. Tidak bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuanya kalau berada di bawah siapa? Dalam keadaan yang jauh berbeda. Satu mati dalam kesyirikan, yang satu di atas akidah Islamiyah. Jadi tidak boleh kita memintakan ampun, mensalatkan jenazahnya, dan tidak boleh mendoakan rahmat kepada seorang yang mati dalam keadaan kafir ataupun musyrik atau munafik. Artinya non muslim, putus. Sekalipun bapak sendiri, ibu sendiri, mbahnya sendiri, anak sendiri, putus. Karena itu hendaklah seorang anak ketika melakukan birrul walidain yang paling utama adalah dia lakukan dakwah kepada orang tuanya. Mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia. Ya, demikian. Itu satu hadis yang kita ambil dalam bab ini, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan dilarangnya kita memintakan ampun, rahmat, dan mendoakan atau salat atas jenazah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik atau munafik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.